Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan bulan penuh ampunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya, dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Beliau juga bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, dan itu setiap malam dari bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin dia mendapatkannya melainkan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup. Allah Subhanahu wa taala tetap membuka tangannya untuk kita mendapatkan dan meraih ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan telah berlalunya bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Ghafur, dialah yang Maha mengampuni. Di antara sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, memintakan ampunan bagi seluruh kaum mukminin dan mukminat, seluruh kaum muslimin dan muslimat, memintakan mereka ampunan dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Beliau bersabda yang artinya, barang siapa memintakan ampunan
bagi mukminin laki-laki dan bagi mukminin wanita, maka Allah akan tulis baginya ampunan dari setiap kaum mukminin tersebut dan setiap kaum mukminat tersebut. Dalam arti di saat kita berdoa memintakan ampunan untuk semiliar kaum mukminin, semiliar kaum mukminat, maka kita akan mendapatkan ampunan sejumlah itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Sebab yang kedua untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah memaafkan kesalahan orang yang telah menzalimi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Berarti agar Allah mengampuni kita, maka hendaklah kita memaafkan hamba-hambanya terlebih dahulu, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Kemudian di antara sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah istiqamah di atas tauhid dan istiqamah meninggalkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innakum law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Artinya, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Inilah beberapa sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu di sana masih banyak lagi sebab-sebab yang lain untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengetahui pintu-pintu ampunan tersebut, kemudian mengamalkannya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Istighfar, meminta ampunan kepada Allah, sangat dibutuhkan, karena azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Sedangkan tubuh kita tidak akan mampu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin qad khafata
fasara mithlal farhi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengunjungi salah seorang sahabatnya yang sedang sakit, di mana saking kerasnya penyakitnya sahabat ini menjadi kurus, sangat kurus. Dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, dia kurus seperti anak burung, anak seekor burung saking kurusnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang sakit ini, "Hal kunta tad'ullah bi syai'in aw tas'aluhu iyyah?" Wahai fulan, apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah? Atau apakah engkau pernah berdoa sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Qal, orang yang sakit ini mengatakan, "Na'am." Iya ya Rasulullah, saya pernah berdoa. Apa doanya? Kuntu aqul, saya pernah berdoa dengan mengatakan, Allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhirah faj'alhu li fid dunya. Dia berdoa dengan mengatakan, ya Allah, seandainya kata engkau akan menghukumku nanti di akhirat, maka jadikanlah hukuman itu di dunia. Segerakan hukum aku di dunia sebelum engkau menghukumku di akhirat. Segera hukum aku di dunia agar engkau tidak menghukumku di akhirat. Mendengar bentuk doa ini, maka Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah, la tutiquh, engkau tidak akan mampu menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala, wala tastati'uh, engkau tidak akan bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunia engkau tidak akan bisa. Afala qulta, tidakkah sebaiknya engkau berdoa dan engkau mengatakan, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidakkah sebaiknya engkau berdoa dengan mengatakan, ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, berilah aku kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari azab neraka. Kemudian Anas mengatakan, fada Allah bihi, maka laki-laki yang sakit itu berdoa dengan doa ini, fasyafahullahu ta'ala, maka kemudian Allah menyehatkan laki-laki tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya. Inilah dia para hadirin, badan kita ini tidak akan mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ampunan kepadanya dengan benar-benar meminta ampunan kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menutupi semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'alimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.